Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Terima kasih bagi kalian yang sudah melihat dan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini saya akan melanjutkan mengenai beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau di beberapa pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan lebih ke arah pendekatan linguistik, dan di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan itu dengan pendekatan keilmuan yang berbeda yang disebut dengan ilmu hermeneutika. Nah, ilmu hermeneutika ini juga menjadi salah satu pendekatan yang dipelajari dalam studi Quran dan digunakan oleh para ulama ketika memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan di sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan pada kalian bagaimana pendekatan ini untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan tentang dakwah. Jadi silakan disimak apa yang akan saya jelaskan. Sebelum saya menjelaskan slide ini, saya sedikit akan menyinggung mengenai pengertian terlebih dahulu ya, pengertian dari hermeneutika. Pengertian dari hermeneutika yaitu secara etimologis kata hermeneutika diambil dari bahasa Yunani ya. Sama seperti keilmuan semantik di minggu lalu, bahwa asal kata dari keilmuan ini dari bahasa Yunani yaitu hermenein, yang artinya adalah menjelaskan, explain. Nah, kemudian kata tersebut mengalami penyerapan di dalam beberapa bahasa, salah satunya adalah dalam bahasa Jerman, yaitu diserap dengan menjadi kata hermeneutik, dan di bahasa Inggris menjadi hermeneutik. Nah, sehingga hermeneutika didefinisikan sebagai suatu ajaran, suatu keilmuan tentang proses pemahaman atau proses interpretasi. Atau juga ada yang mengartikan proses pemberian arti atau penafsiran terhadap kata dan kalimat tertentu. Nah, itu kata hermeneutika, sehingga sebenarnya hampir sama pemahamannya. Pengertian dari hermeneutika ya suatu proses bagaimana cara memahami atau menafsirkan suatu kata atau kalimat tertentu, yaitu dalam hal ini adalah ayat Al-Quran, seperti itu. Nah, ada beberapa substansi yang perlu diketahui oleh kalian semua dalam keilmuan hermeneutika, yang ingin dikedepankan dalam keilmuan hermeneutika. Kalau semantik di minggu lalu yaitu pemahaman terhadap kata-kata tertentu yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, kalau hermeneutika ini adalah yang menjadi goalnya atau substansi yang harus diperhatikan, menjadi pertimbangan, yaitu pemahaman atau penafsiran terhadap kalimat atau ayat-ayat di dalam Al-Quran itu selalu mengedepankan dinamis, sesuatu yang dinamis, bahwa kata ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya suatu maknanya itu dinamis, bisa berubah sesuai perubahan, baik itu perubahan zaman atau pemahaman seseorang itu akan berbeda-beda, sehingga di sini hermeneutika menyebutnya dengan dinamis. Dan juga humanis. Nah, humanis di sini yang dikedepankan oleh hermeneutika, bahwa hermeneutika ini tidak berbanding terbalik atau berlawanan dengan humanisme, kemanusiaan. Ayat Al-Quran itu tidak akan berlawanan dengan kemanusiaan, seperti itu. Yang terakhir yaitu aktual. Hermeneutika ini merupakan proses pemahaman, proses penafsiran terhadap ayat-ayat Quran yang nanti menghasilkan bahwa pemahaman ayat-ayat tersebut itu aktual, sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu. Itu substansi yang ditekankan oleh keilmuan hermeneutika. Nah, sehingga tujuan dari hermeneutika itu ada dua sebenarnya. Ayat Al-Quran itu kan ada di masa lampau, ya. Awal mula turunnya kan masa lalu kan, masa lampau, masa Nabi Muhammad, yaitu sudah berapa ratus abad tahun yang lalu, berapa abad tahun yang lalu ya. Nah, yang disebut dengan masa lampau. Kemudian ayat-ayat Al-Quran itu juga tetap dan terus hidup sampai masa sekarang atau masa kini ya.
Nah, sehingga tujuan hermeneutika adalah menyatukan antara keduanya itu. Bagaimana masa lampau dan masa kini itu bisa menyatu, bisa bergabung, dan nanti memunculkan makna yang tidak saling bertentangan. Nah, yang sesuai dengan substansi hermeneutika tadi. Humanis, aktual, dan dinamis. Bahwa masa lampau dan masa kini, Al-Quran itu bisa dimaknai sesuai dengan perkembangan zaman, bisa diaplikasikan di masa lampau, di masa sekarang dengan zaman yang berbeda juga bisa diaplikasikan. Nah, itulah kemujizatan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, sehingga hermeneutika tadi dinamis. Kemudian aktual. Nah, aktual masa lampau, entah masa kelampau, masa kini, masa sekarang, itu ayat Al-Quran itu selalu aktual. Maknanya itu selalu bisa diaplikasikan sesuai zamannya. Dan yang terakhir tadi adalah dinamis, aktual, humanis. Nah, humanis ini tidak bertentangan dengan kemanusiaan, karena objek dari ayat-ayat Quran itu untuk diaplikasikan oleh manusia, oleh umat Islam, maka tidak akan bertentangan dengan proses kemanusiaan itu sendiri. Nah, itu tujuan dari hermeneutika, menyatukan antara masa lampau dan masa kini melalui ayat-ayat Al-Quran itu. Memahami ayat Al-Quran dengan cara untuk melihat apakah Al-Quran di masa lampau itu di masa sekarang ada yang tidak relevan, tidak seperti itu, tapi hermeneutika menjembatani itu, bahwa masa lampau, masa kini itu selalu punya keterkaitan dan selalu relevan dimanapun ayat Al-Quran itu berada. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori hermeneutika tertentu, karena sama seperti materi yang sebelumnya, bahwa keilmuan pendekatan tertentu itu sebenarnya tidak selesai dalam satu pertemuan saja, karena itu menjadi suatu keilmuan tersendiri, maka sebenarnya perlu untuk mempelajarinya lebih dalam dengan butuh beberapa pertemuan. Tapi di sini saya akan menyingkatnya untuk pengetahuan kalian terlebih dahulu. Nanti jika kalian tertarik untuk mendalami keilmuan ini, nanti bisa melakukan pemahaman lebih lanjut dengan cara membaca buku-bukunya, atau mungkin ada mata kuliah yang punya keterkaitan dengan pendekatan-pendekatan dari keilmuan ini. Nah, saya mengambil dari teori hermeneutika seorang tokoh, yaitu yang bernama Hans George Gadamer. Di situ ia menekankan dalam teori hermeneutika dalam memahami suatu kalimat, atau di sini adalah ayat Al-Quran khususnya, yaitu bahwa seorang pembaca atau penafsir tidak terlepas dari kesadaran dan keterpengaruhan dari orang yang membaca terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, sehingga pembaca dari suatu teks itu ada keterpengaruhan dari beberapa hal yang ada di sekelilingnya, yaitu bisa jadi keterpengaruhan dari tradisi, ada juga bisa jadi keterpengaruhan dari kultur, dari orang penafsir atau orang yang membaca ayat Al-Quran, mencoba memahami ayat-ayat itu, atau juga pengalaman hidupnya. Nah, beberapa hal ini sebenarnya yang mengitari seorang mufasir, seorang ulama ketika memahami ayat Al-Quran itu pasti ada keterpengaruhan ini. Makanya nanti kalian nanti bisa lebih memahami ketika melihat atau membaca kitab tafsir satu dengan kitab tafsir yang lain. Loh, kok memunculkan makna atau maknanya berbeda antara mufasir satu, misalkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, lalu membaca kitab tafsir Al-Misbah, kok maknanya beda di ayat ini. Nah, kalian nanti bisa lebih memahami bahwa ternyata bisa jadi antara Ibnu Katsir sama Quraisy Shihab punya keterpengaruhan yang berbeda ketika membaca atau memahami teks ayat Al-Quran tersebut, meskipun secara maknanya, substansinya tidak bertentangan antara dua mufasir ini, cuma cara penyampaiannya itu berbeda, dan itu dipengaruhi oleh beberapa hal tadi, bisa tradisi, kultur, atau pengalaman hidup dari seorang pembaca tersebut. Sehingga mulai sekarang jangan kalian kaget ya, jangan kaget jika menemukan ada perbedaan penafsiran atau pemahaman dari mufasir satu dengan mufasir lain kok mempunyai pemahaman yang berbeda tentang suatu ayat Al-Quran. Nah, di situ kalian jangan langsung menyalahkan mufasir A salah, yang benar atau B, tapi coba kalian lihat apa keterpengaruhan dari mufasir tersebut sehingga memunculkan makna ayat Al-Quran seperti itu. Nah, dan itu tidak bisa dijustifikasi begitu saja. Kalian harus perlu melihat, apakah memang tradisi, kultur, atau pengalaman hidupnya
punya keterkaitan dengan punya keterkaitan tertentu yang nanti berimplikasi terhadap ketika beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu yang dimaksud dengan teori kesadaran dan keterpengaruhan. Nah, kemudian dalam hermeneutika itu perlu melihat cakrawala teks dan cakrawala pembaca untuk mendapatkan makna ayat Al-Quran yang substantif, yang dinamis tadi, yang aktual atau yang humanis. Nah, hermeneutika menawarkan harus membaca bagaimana pengetahuan yang ada dalam teks dan juga yang ada dalam diri pembaca, sehingga pembaca itu membawa maknanya sendiri, atau bahasanya Gadamer, yaitu salah satu buku Gadamer yang saya tampilkan di slide itu, yaitu Hermeneutika Filosofis, Hans Georg Gadamer. Nanti bisa kalian search atau bisa kalian baca jika kalian minat dalam kajian ini. Nah, menurut beliau bahwa memahami suatu teks itu tidak hanya cukup memahami teksnya saja, tapi juga memahami dari pembacanya, orang yang membaca teks itu. Tadi kalau memahami teksnya tadi berkaitan tentang linguistiknya, kayak kemarin tentang linguistiknya, susunan katanya, makna asal kata, makna relasi kata dalam kalimat di ayat-ayat Quran itu cakrawala teks. Atau juga sejarah asbabun nuzul dari teksnya, munculnya teks ayat Al-Quran tersebut turun ketika konteksnya seperti apa pada masa Nabi dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan cakrawala teks. Yang kedua, perlu memahami cakrawala pembaca. Nah, pembaca tadi tidak terlepas dari keterpengaruhan tadi. Ya, bisa jadi ada keterpengaruhan kultur, tradisi, mazhab keagamaan, pengalaman hidup yang pernah dialami dan sebagainya. Salah satu contohnya seperti saya sebut mufasir yang di Indonesia aja, misalkan Hamka ya, kalian pasti tidak asing dengan Hamka. Hamka ini mempunyai kitab tafsir. Beliau punya kitab tafsir tentang penafsiran ayat Al-Quran lengkap 30 juz. Nah, akan tetapi beliau dengan pengalaman hidup yang berbeda, maka nanti pemahaman terhadap ayat-ayat Qurannya juga akan sangat kental keterkaitan dengan pengalaman hidupnya, yaitu salah satunya beliau Hamka ini kan hidup di era kolonial kan, atau masa-masa awal kemerdekaan. Lalu juga beliau juga pernah dipenjara karena beberapa hal. Ini saya tidak membahas tentang latar belakang itu, cuma dari pengalaman hidupnya yang seperti itu, kultur yang melingkupinya nanti akan mempengaruhi penafsiran dari ayat-ayat Al-Qur'annya. Oh, nanti dicek lagi ya. Kalau tidak salah, Hamka itu merupakan salah satu tokoh modernis yang tidak hanya fokus ke penafsiran atau tentang studi keagamaan, tapi kan sastra juga. Nah, ini juga pasti mempunyai keterpengaruhan. Nah, itu yang disebut dengan cakrawala pembaca atau mufasir Timur Tengah, misalkan Sayyid Qutb. Nah, Sayyid Qutb dengan kitab tafsir Fi Dhilalil Quran. Beliau punya pengalaman hidup, beliau pernah dipenjara. Ya, beliau merupakan salah satu tokoh Islam, dalam umat Islam yang cara penyampaiannya itu dengan kultur yang keras kan, penjara kultur yang keras, maka cara penyampaian, cara pemahamannya itu tidak terlepas dengan bentuk-bentuk suatu pemahaman yang keras juga. Makanya tidak salah jika penafsiran ayat Al-Quran dalam kitab Fi Dhilalil Quran itu seperti penafsiran yang radikal seperti itu. Nah, ketika kalian membaca kitab tafsir itu, jangan langsung menjustifikasi bahwa kitab tafsir ini kitab tafsir yang radikal, tidak. Tapi coba pahami latar belakang keterpengaruhan tadi itu apakah berdampak terhadap pemaknaan terhadap ayat-ayat Quran yang ditafsirkan oleh Sayyid Qutb. Nah, baru hermeneutika ini, pendekatan ini ingin menjadi jembatan antara keduanya itu. Dengan adanya keterpengaruhan
lalu teks juga punya cara tersendiri untuk memberikan pemahaman. Nah, itu seharusnya keduanya itu bergabung, baru nanti akan memunculkan makna yang lebih dinamis, yang lebih aktual dan lebih humanis tadi. Sehingga tidak bisa berdiri sendiri antara makna teks dan makna pembaca. Kedua-duanya ini akan harus digabungkan agar memunculkan makna yang tidak bias. Nah, itu substansi dari keilmuan hermeneutika. Nah, penerapannya gimana? Penerapannya yaitu dengan teori asimilasi menurut Gadamer. Teori asimilasi atau ya menggabungkan antara keduanya, antara cakrawala teks dengan cakrawala pembaca, atau bahasanya itu horizon pembaca, horizon teks, nanti akan memunculkan fusion of horizon dalam bahasa Gadamer. Nah, teori asimilasi atau fusion of horizon ini antara kedua cakrawala tadi mutlak diperlukan dalam rangka humanisasi pemahaman makna teks, karena dengan membumikan makna teks juga berimplikasi pada pemahaman ajaran yang juga membumi dan memanusiakan, dan inilah yang diperlukan dalam dunia dakwah saat ini. Nah, dengan pendekatan hermeneutik ini, dengan menggabungkan antara cakrawala teks, makna secara linguistik tekstual dari ayat-ayat Al-Quran, dan dari keterpengaruhan pembaca terhadap teks ayat-ayat Quran, keterpengaruh misalkan kondisi zamannya yang sudah berbeda dengan makna secara linguistiknya sesuai dengan makna asal kata dari bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, itu dikaitkan bagaimana caranya substansinya ayat Al-Quran itu bisa menjadi ayat yang humanis, ayat-ayat yang sangat yang sangat dekat dengan kehidupan manusia saat ini, manusia sekarang, dan tidak bertentangan dengan substansinya. Nah, itulah menurut dengan teori ini, maka itulah menjadi substansi dalam berdakwah. Bahwa dalam berdakwah itu tadi, ketika memahami ayat Al-Quran untuk dalam proses pendakwahan, itu jangan sampai dengan keterpengaruhan pendakwa tadi, seorang dai dengan kultur yang berbeda, tradisi, pengalaman hidup yang berbeda, memahami ayat-ayat Al-Quran itu lebih mengedepankan keegoan dari pengalaman tradisi kulturnya sendiri tadi itu. Tapi seorang pendakwa harus bisa menggabungkan dari apa yang ada di dalam dirinya dengan cakrawala teks yang harus menonjolkan atau mengutamakan dari substansi humanis, aktual, dan dinamis tadi. Seperti itu, sehingga jangan sampai, makanya butuh pendakwa yang lebih menjadikan pemahaman masyarakat itu tidak menjadi mereka saling bertengkar, saling bermusuhan, tapi dengan memahami dakwahnya itu mereka akan lebih toleran, lebih moderat, lebih bisa saling menerima, karena cara memberikan pemahamannya tadi itu tidak menonjolkan egoisitas dari keterpengaruhan dirinya dengan pemahaman dari ayat Al-Quran sesuai secara linguistik, seperti itu. Contohnya ini saya berikan contoh, misalkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Situ kan ada ayat yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ayat yang sangat familiar ya dalam dunia dakwah, dalam kalian belajar tentang dakwah pasti tidak terlepas dari ayat ini. Berkaitan tentang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, kalau arti secara terjemahannya itu kan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, langkah pertama ketika pendekatan hermeneutik adalah coba lihat asbabun nuzulnya. Kira-kira ayat tersebut turun ketika konteks yang seperti apa pada masa Nabi Muhammad. Nah, di sini kalian bisa merujuk kitab asbabun nuzul, ya. Ada banyak kitab asbabun nuzul, atau di dalam kitab-kitab tafsir itu biasanya juga ada yang menyebutkan asbabun nuzul dari ayat itu. Di situ kalian coba ambil kutip saja asbabun nuzulnya. Nah, salah satunya di dalam ayat Quran surat Ali Imran tadi, asbabun nuzulnya adalah adanya riwayat dari Ibnu Abbas, yang ini diambil dari riwayat Ibnu Abbas. Beliau menceritakan
yaitu adanya perselisihan antara beberapa orang dari suku Aus dan Khazraj. Ada dua perselisihan dari dua suku. Nah, masing-masing dari keduanya itu mengambil senjata dan siap untuk beradu perang. Kejadian ini ada yang menyampaikan kepada Nabi. Nah, ketika Nabi mendengar itu dan Nabi mendatangi mereka, dan muncullah atau turunlah ayat Al-Quran ayat 101 sampai 103. Meskipun ini tidak fokus ke 104 asbabun nuzulnya, tapi menurut beberapa ulama 104 ini asbabun nuzulnya punya keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 101 dan 103. Nah, sehingga secara konteks asbabun nuzul, secara konteks diturunkannya ayat Al-Quran pada waktu itu, bahwa ayat ini ingin memberikan suatu bentuk perdamaian, ya, bahwa jangan sampai kalian itu dengan perselisihan, dengan adanya ego masing-masing suku memunculkan suatu perang, permusuhan antara dua suku tersebut. Tapi utamakan harus memperhatikan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, kira-kira ma'ruf sama mungkarnya itu lebih harus dilakukan yang mana? Seperti itu. Apakah harus berperang atau harus menjembatani dari perselisihan itu dengan musyawarah dan sebagainya. Nah, itu yang diinginkan awal pertama kali ayat ini diturunkan. Nah, kemudian bagaimana ketika dipahami oleh At-Tabari? Ya, coba kita lihat. Nah, At-Tabari dalam kitab tafsirnya memaknai kata al-khair dengan makna Islam dan segala syariat serta ajarannya. Ya, di ayat ini ada kata yad'una ilal khairi, kan? Yad'una ilal khairi. Nah, menurut At-Tabari bahwa kata khair itu maknanya adalah Islam dan segala hal syariat dan ajaran Islam. Terus kata ma'ruf wa yanhaun ta'muruna bil ma'ruf, tadi kata ma'ruf ditafsirkan dengan harus mengikuti Muhammad dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu kata ma'ruf. Dan kata al-munkar di sini maksudnya kufur kepada Allah, kufuran, menyekutukan Allah. Nah, mendustakan Muhammad dan ajaran agama yang dibawanya dari Allah. Itu yang dimaksud dengan mungkar. Ini menurut At-Tabari penafsiran dari ayat itu secara tekstualnya seperti itu. Menurut At-Tabari. Nah, kalau menurut Said Qutb berbeda lagi. Said Qutb lebih menekankan pada penafsiran di surat Ali Imran itu pada kata yad'u bil khairi, ya'muru bil ma'ruf. Nah, lebih menekankan bahwa kata yad'u bil khair, kalau Said atau Tabari tadi al khair adalah artinya itu adalah Islam maknanya, kalau Said Qutb adalah lebih menekankan yang dimaksud yad'u bil khair itu mengajak kebaikan. Itu penafsirannya. Kalau ma'ruf, ya'muru bil ma'ruf, nah menurut Said Qutb itu memerintah. Ada penekanan di perbuatan perintah, harus memerintah pada orang-orang tersebut untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kalau atau tadi hanya menekankan kata ma'ruf itu mengikuti Muhammad, kalau Said Qutb ini ada lebih ditekankan lagi, lebih keras lagi, yaitu perintah, memerintah, seperti itu. Nah, dari dua kata ini, dari dua penafsiran ini, menurut Said Qutb bahwa harus ada kelompok yang mengajak kepada kebaikan, ada juga kelompok yang memerintah dan melarang dari keburukan. Sehingga Said Qutb lebih memahami ayat ini itu untuk melihat kelompok mana sih yang punya kewajiban berdakwah. Itu. Nah, itu menurut Said Qutb dan At-Tabari ini berbeda kan? Kalian bisa lihat bahwa penafsiran di ayat yang sama ternyata fokus ketika memahami ayat itu berbeda-beda antara At-Tabari dan Said Qutb. Said Qutb lebih keras ketika memberikan pemahaman atau penafsiran. Nah, ini contoh yang kedua dalam Quran surat An-Nahl 125, yang ini sering juga tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yaitu seluruh manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu secara artinya. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu ketika terjadi sahabat yang gugur ketika suatu perang, yaitu yang bernama Hamzah, gugur dalam perang Uhud, dan dalam keadaan beliau kayak seperti dimutilasi, tercincang-cincang. Nah, ketika itu Nabi melihat tentang keadaan jenazah dari Hamzah itu, lalu Nabi bersumpah dan bersabda bahwa orang-orang yang gugur pada saat itu merupakan pengganti dari gugurnya Hamzah. Seperti itu. Nah, dari sumpahnya Nabi itu atau ucapan Nabi itu, maka turunlah ayat Quran surat An-Nahl ayat 125 bahwa Nabi dianjurkan mau'idhah hasanah. Ya, serulah kepada Muhammad, kepada manusia kepada jalan Tuhan dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Dan jika mau membantah terhadap suatu keburukan, maka dengan cara yang baik pula. Nah, ini sebagai pengingat ketika itu Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah. Nah, berbuatlah yang baik, berkatalah yang baik. Nah, itu merupakan suatu dakwah yang paling utama. Seperti itulah secara garis besarnya, yaitu memerintah agar mau'idhah, memberikan perkataan nasihat yang baik, seperti itu. Nah, pemahaman di ayat itu, ini saya kutip dari At-Tabari lagi. At-Tabari tadi memahami sabili rabbik itu Islam, maksudnya adalah Islam. Lalu kata al-hikmah itu wahyu Allah, al-mau'idhatul hasanah itu sesuatu hal yang bagus dan logis yang bisa dinalar, dan kata jadilhum billati hiya ahsan itu perdebatan yang baik. Meskipun itu berdebat, tapi suatu perdebatan yang mengarah pada kebaikan, bukan yang menonjolkan ego yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan apa yang jadi perdebatan, bukan itu. Nah, ini menurut At-Tabari lebih menekankan penafsiran secara bahasanya itu melihat dari kata per kata yang ada dalam ayat Quran surat An-Nahl tadi. Berbeda dengan Al-Alusi. Ya, Al-Alusi mengatakan bahwa lebih menekankan terhadap perbedaan golongan-golongan orang yang berdakwah. Pertama, Al-Alusi golongan orang yang memiliki kapasitas intelektual maupun moral yang kuat, serta memiliki alat bantu yang sangat memadai untuk menangkap dan memahami isi dari ajaran-ajaran agama. Yang kedua, menurut Al-Alusi, golongan orang yang berdakwah adalah golongan orang-orang yang punya kapasitas intelektual maupun moralnya masih lemah, belum memiliki pisau analisa dan pemahaman yang kuat, serta memiliki sikap mental yang lemah. Ketiga, golongan orang-orang yang suka melakukan perdebatan dan tidak gampang menerima sesuatu sebelum dilakukan adu argumentasi sampai pada akhirnya menemukan dan menerima kebenaran. Nah, Al-Alusi tidak menjelaskan ayat itu berdasarkan makna secara linguistik bahasanya, tapi beliau lebih menekankan terhadap ada beberapa golongan manusia, baik itu yang berkaitan tentang dakwah dan orang yang didakwai. Yaitu pertama adalah golongan yang punya kapasitas intelektual, yang kedua adalah punya kapasitas intelektual tapi lemah, dan yang ketiga golongan yang tidak punya kapasitas itu tapi suka berdebat. Nah, itu golongan manusia menurut Al-Alusi. Berbeda kan penafsirannya. Nah, coba kita lihat itu cakrawala teksnya ya. Tadi saya menekankan cakrawala teksnya, pemahaman dari teksnya menurut beberapa mufasir. Nah, kalau kita melihat cakrawala pembacanya, yaitu keterpengaruhan dari At-Tabari. At-Tabari itu adalah orang yang ada pada masa transisi, di mana musnahnya era Mu'tazilah yang lebih ke arah logika, dan mulai muncul yang disebut dengan golongan kelompok Asy'ariyah. Itu masa At-Tabari. Kemudian pada masa At-Tabari itu juga muncul beberapa sekte, banyak sekte-sekte yang muncul, banyak madhab-madhab yang muncul. Sehingga dari situ At-Tabari sangat hati-hati ketika melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran.
dan lebih menekankan ketika menafsirkan ayat Al-Quran itu menggunakan riwayat-riwayat yang ada, baik itu riwayat hadis Nabi atau riwayat dari para sahabat. Nah, makanya tidak salah ketika melihat penafsiran At-Tabari dari contoh yang tadi Ali Imran sama An-Nahl, beliau penafsirannya tidak terlepas dari riwayat tadi kan, ada riwayat yang digunakan dan juga sangat hati-hati dan lebih menekankan dengan memahami atau menafsirkan secara linguistik. Karena ternyata di era At-Tabari, ketika At-Tabari menyusun kitab tafsirnya itu, nah banyak terjadi transisi era Mu'tazilah ke Asy'ariyah. Lalu juga muncul sekte-sekte baru. Nah, disitulah ada kehati-hatian dalam menafsirkan, itu cakrawala pembacanya. Kalau Az-Zamakhsyari ini saya mengutip Az-Zamakhsyari, Al-Alusi, lalu juga Said Qutb tadi, bahwa lebih ke arah logika, rasionalitas itu sangat dijunjung tinggi. Ya, kalau Az-Zamakhsyari itu coraknya I'tizali, Said Qutb itu merupakan secara pengalaman hidupnya, beliau pernah hidup di penjara, makanya beliau cara memberikan pemahaman menafsirkan ayat Al-Quran itu langsung dengan gamblang, dengan jelas, to the point. Kalau itu perlu untuk penekanan, ketegasan ya ditegaskan, kayak tadi mengajak memerintah, atau balik tadi kan enggak, lebih ke arah Islam ya, mengikuti Nabi Muhammad lebih dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Kalau Said Qutb tadi lebih langsung to the point. Yang dimaksud itu ya mengajak, memerintah kepada kebaikan. Seperti itu. Dan juga lebih menekankan lebih ke suatu penafsiran yang langsung bisa diterima oleh masyarakat. Tadi dengan cara mencari atau membandingkan kelompok-kelompok manusia, itu ada beberapa kelompok. Dan itu dipengaruhi oleh kondisi dari diri dari mufasir itu. Nah, dan Az-Zamakhsyari ketika memahami ayat An-Nahl tadi lebih menekankan kata jadilhum, perdebatan, itu perdebatan dengan argumentasi yang lebih mengena dibanding pedang. Nah, Az-Zamakhsyari karena coraknya rasionalitas, maka beliau lebih menekankan bahwa apakah pedang itu bisa menyelesaikan segalanya. Karena beliau menjunjung tinggi rasionalitas, makanya punya penafsiran yang berbeda lagi dari Al-Alusi dan juga At-Tabari. Nah, dari cakrawala teks dan cakrawala pembaca, dari cakrawala mufasir tadi, nanti bisa akan memahami, kita ketika memahami ayat Al-Quran dan para penafsiran dari para mufasir tadi akan memberikan pemahaman yang pertama, yaitu bagaimana cara menjaga dan memelihara stabilitas sosial dalam keberlangsungan alam semesta ketika mengaplikasikan ayat-ayat dakwah. Yang kedua, dinamisasi dan elastisitas penafsiran sesuai dengan dinamika dan konteks yang terjadi, dengan tetap memegang prinsip hikmah dan maslahah, tapi tidak menyalahi makna yang diharapkan oleh teks. Yang ketiga, hikmah merupakan cerminan dari nilai-nilai ilahi yang seharusnya bisa dimaknai dengan berbagai macam pemahaman. Yang keempat, membangun sistematika pola pikir dalam menjadikan dakwah sebagai sarana pemberian solusi alternatif. Dan yang terakhir, hikmah ini dipahami sebagai uswah hasanah dan lisanul hal. Nah, dari cakrawala teks dan cakrawala pembaca, hasil memahami dari penafsiran-penafsiran para mufasir tadi, maka kita ketika mau memahami dari ayat-ayat Al-Quran dari para mufasir tadi dengan lebih menekankan pendekatan hermeneutik, maka substansi hermeneutik yang humanis itu harus dikedepankan. Dan makna yang bisa diambil dari pemahaman terhadap kitab-kitab tafsir oleh para ulama tadi, yaitu beberapa hal tadi, lebih mengambil jalan tengahnya ketika melakukan pendekatan hermeneutik, yaitu bagaimana dakwah, bagaimana mengajak seseorang itu ya
gimana caranya itu memelihara dan menjaga stabilitas sosial. Jangan sampai ada peperangan tadi. Ada peperangan dengan perdebatan yang sengit, yang perkataannya itu malah menyakiti orang lain, bukan malah menasihati kepada suatu kebaikan sehingga berimplikasi pada orang yang bertakwa. Nah, dakwahnya itu, perkataannya itu harus mengandung hikmah, di mana hikmah adalah cerminan nilai ilahi, cerminan suatu kebaikan. Nah, dan perkataan nasihat yang baik ketika berdakwah harus mengandung hikmah, yang mana hikmah ini maksudnya adalah suatu perbuatan uswah yang hasanah, bentuk perilaku yang baik, sehingga pendakwa ketika menggunakan ayat ini sebagai landasan dakwah, maka jangan melakukan pendakwahan dengan menggunakan kata-kata yang jelek. Lalu juga perkataannya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Perkataannya baik, mengajak kepada suatu kebaikan, ternyata perilaku keseharian dari pendakwa itu tidak mencerminkan perkataan yang disampaikan. Nah, itu makna yang didapatkan dari ayat-ayat Al-Quran, dari kata-kata yang berkaitan tentang dakwah. Makna secara hermeneutisnya, secara humanis, dinamis dan aktualnya seperti ini. Ketika memahami ayat-ayat dakwah itu harus seperti ini seorang pendakwa atau seorang dai kepada mad'u atau orang yang didakwahkan, yaitu harus mengutamakan hal-hal ini ketika setelah memahami dari penafsiran para mufasir dan memahami keterpengaruhan dari masing-masing mufasir, sehingga tidak hanya fokus atau berpegangan terhadap salah satu mufasir tadi, tapi mengambil jalan tengah jika penafsiran para mufasir tadi tidak sesuai dengan konteks saat ini, karena mufasir tadi kan hidup di masa lalu, di konteks yang berbeda, makanya perlu melakukan jembatan lagi, dan hasil jembatan terhadap pemahaman dari penafsiran mufasir tadi ya ini, contohnya adalah ini. Nah, ini contoh makna secara gamblangnya ya. Mau'idhah hasanah, suatu mau'idhah yang baik itu apa? Mengetengahkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang lebih bisa dipahami dan ditangkap oleh audiens secara empiris dan ilmiah, sehingga Islam akan lebih terasa hidup. Nah, makna dinamisnya di kata mau'idhah hasanah dalam surat An-Nahl tadi, dengan pendekatan hermeneutik, dengan memahami cakrawala teks, pemahaman dari linguistik teksnya, dan juga cakrawala pembaca dari para mufasir, maka seharusnya yang dimaksud hasanah, kalau ingin lebih dinamis, karena substansinya adalah suatu perkataan yang baik dan perdebatan yang tidak mengandung suatu kejelekan, maka jalan tengahnya yaitu bagaimana menjelaskan atau mendakwahkan kepada seseorang itu agar lebih dapat diterima, salah satunya dengan cara menjelaskannya itu dengan memasukkan keilmuan saat ini. Nah, dari situ maka akan lebih diterima dan lebih diserap oleh seorang yang mendengarkan dari dakwah tersebut. Itu makna dinamis, makna aktual, makna humanisnya dalam ayat-ayat dakwah yang diwakili oleh Quran surat Ali Imran dan An-Nahl dengan pendekatan hermeneutik. Oke. Nah, semoga di sini kalian mendapatkan pemahaman apa bedanya ketika memahami ayat Al-Quran dengan pendekatan semantik di minggu lalu dan pendekatan hermeneutik di minggu sekarang. Hasilnya berbeda kan tadi. Kalau kalian bisa menarik benang merah, kalau menggunakan pendekatan semantik dan pendekatan hermeneutik, hasilnya akan berbeda. Nah, dan tugas tambahan kalian, coba selain melakukan resume, coba perlihatkan perbedaan pemahaman tentang kata mau'idhah, tentang kata dakwah, ayat-ayat dakwah ketika dengan pendekatan semantik, benang merah dari pendekatan semantik di minggu lalu dan pendekatan hermeneutik di minggu sekarang. Kira-kira apa perbedaannya? Sisi perbedaannya menurut kalian
ketika memahami ayat Al-Quran dengan pendekatan semantik dan pendekatan dakwah. Coba sampaikan dalam beberapa kalimat di akhir dari hasil resumen kalian. Oke, terima kasih, semoga memberikan manfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di e-learning. Ini sebagai pemahaman awal saja mengenai pendekatan hermeneutik dalam satu pertemuan ini. Oke, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.